Hai semuanya, guys. Aku mau melakukan sesuatu nih. Nah, ini adalah adenium biasa ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, adeniumnya sudah cukup besar dan posisinya masih di dalam polybag. Di kesempatan kali ini aku bakal memindahkan adenium ini ke dalam pot yang sudah aku sediakan. Jadi seberapa penting sih kita melakukan pergantian pot? Itu sangat-sangat penting ya teman-teman, karena penanaman adenium itu disertakan dengan ukuran pot. Kalau adeniumnya kecil, potnya kecil. Adeniumnya besar, itu potnya juga besar. Jangan kebalik, adeniumnya kecil, potnya besar. Itu nanti bakal terjadi kayak susah berbunga atau yang banyak cuma daun. Nah, jadi pot dan juga ukuran adenium itu sangat-sangat berpengaruh dengan bunganya. Nah, di sini aku memakai media tanamnya itu cuma pasir bangunan, teman-teman ya. Kotoran hewan pun juga agak susah dicari karena lagi musim hujan. Jadi aku melakukan ataupun menggunakan media tanahnya itu pakai pasir, teman-teman. Nah, di sini aku tidak melakukan reporting akar. Jadi setelah melakukan pemindahan dari polybag ke pot itu, ya sudah langsung pindah aja dan menambahkan dengan media tanah lainnya. Nah, setelah seperti ini, kalau misalkan teman-teman pengen melakukan pruning cabang, boleh. Apa sih kak kegunaan dari pruning cabang itu? Nah, apabila kita melakukan pruning cabang itu rutin, jadi itu bagus untuk adenium itu mengeluarkan cabang-cabang barunya, teman-teman. Akan tetapi dilihat juga, kalau misalkan cabang adenium itu masih muda, sebaiknya itu kita biarkan dulu. Jadi setelah cabangnya itu tua, nanti baru kita melakukan pruning cabang. Kak, ada nggak sih perbedaan antara pruning cabang dan juga pruning daun? Nah teman-teman, dari kata-katanya saja sudah beda ya. Pruning cabang yaitu pemotongan pada cabang, sedangkan pruning daun adalah pembuangan daun. Jadi daunnya itu kita rontokkan semuanya. Dan untuk manfaat ke batang adenium itu sendiri itu juga berbeda. Kalau pruning daun itu lebih ke supaya adeniumnya itu atau cabang adeniumnya itu lebih matang. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen melakukan perbanyakan cabang, akan tetapi cabang adenium itu masih muda, jadi lakukan pruning daun dulu. Nah, setelah pruning daun itu berhasil, otomatis cabangnya sudah tua, teman-teman bisa melakukan pruning cabang. Apa manfaatnya pruning cabang? Seperti yang aku bilang tadi, supaya membentuk tunas-tunas baru itu lebih banyak lagi. Jadi semakin banyak tunas yang muncul, semakin rimbun rantingnya, dan otomatis bunganya juga akan banyak. Oke, baik, aku lanjut untuk pot yang kedua. Ini potnya sudah pecah, teman-teman. Jadi aku melakukan pemindahan pot juga. Ini adenium batang tua, teman-teman. Jadi sebelumnya adenium batang tua ini aku pernah melakukan grafting, akan tetapi entah kenapa gagal semua. Dan akhirnya aku biarkan saja, ya sudahlah. Jadi dia mengeluarkan daun dan sudah berbunga cantik sekali. Dan sekarang aku pengen melakukan pergantian media tanah ataupun pergantian pot sekaligus. Dan untuk media tanah yang aku pakai di sini, aku juga memakai pasir bangunan, teman-teman. Sebelumnya ini ada campuran tanah, tapi di kesempatan ini untuk yang barunya itu aku hanya memakai
pasir saja. Karena apa ya? Karena belajar dari pengalaman, ada beberapa adenium sangat rawan pembusukan teman-teman. Jadi kalau kayaknya penanaman menggunakan media pasir adalah bisa membuat adenium itu lebih awet. Jadi mau hujan mau apa aman gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak kepikiran. Tapi kalau ada tanahnya, entah kenapa itu selalu terjadi pembusukan teman-teman. Aku nggak tahu ya. Tapi kalau aku tanam pakai pasir itu bagus-bagus aja gitu loh. Karena memang aku juga melakukan pemupukan rutin, kurang lebih itu 20 hari sekali. Jadi mungkin itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman malas mupuk, itu jangan pernah melakukan penanaman menggunakan pasir. Dan solusinya tambahkan sekam aja. Ini karena memang sekamnya juga lagi tidak ada, ya sudah, karena aku pengen ganti pot aja, aku pakai pasir bangunan. Nah, jadi di sini aku juga sedikit reporting ataupun membuang beberapa cabang, membuang beberapa akar yang kecil-kecil ini teman-teman. Sebenarnya sih untuk pemindahan pot seperti ini, kalau misalkan ada akar-akar kecil, sebaiknya itu dibuang. Biasanya kalau kita ganti pot terus kita tanam lagi, itu untuk akar-akar yang kecil-kecil ini biasanya juga bakal busuk teman-teman. Terkadang pembusukannya itu menjalar, akan tetapi terkadang enggak. Itu tergantung cuacanya juga. Kalau misalkan habis kita melakukan pergantian pot media, kalau misalkan itu kemarau, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau disertai dengan hujan, aku rasa itu pembusukannya itu bakal menyebar. Jadi harus sangat hati-hati. Adenium itu dia lebih suka kekeringan daripada kelembapan. Jadi kalaupun kita malas siram, efek yang terjadi pada adenium itu daunnya menguning dan juga rontok, bisa terjadi kebotakan daun atau daunnya itu bisa menghilang semuanya. Akan tetapi kalau kita melakukan penyiraman terus, itu bisa terjadi pembusukan akar, pembusukan batang, udah fix mati teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sibuk, nyiramnya itu 4 hari sekali juga nggak apa-apa. Untuk pemupukan sekarang sudah canggih, kita bisa pakai pupuk apa tuh yang keras yang tahan lama 6 bulan, Dekastar ya kalau aku nggak salah, itu pakai pupuk itu aja. Jadi selama 6 bulan itu atau 5 bulan kita tidak usah melakukan pemupukan. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi aku untuk bagian atasnya itu aku pakai sisa-sisa bekas tanah sedikit. Dan setelah ini boleh kita tempatkan di area yang full sinar matahari supaya dia itu lebih cepat menyatu. Dan jangan lupa juga lakukan penyiraman 2 hari sekali kalau misalkan musim kemarau. Kalau musim hujan jangan disiram ya. Oke, baik teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit sharing aku pada hari ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.